Setidaknya, sekarang Paula tidak ada di rumahmu dan si penyamar itu yang menggantikannya. Itu karena keinginan Paula. Kau mengarang semua ini hanya untuk mendapatkan uang. Dengar itu, Braju. Kalau menurutmu aku bohong, coba saja kau selidiki sendiri. Selidiki wanita yang ada di rumahmu dan tanya padanya dengan cermat. Oke, lakukan apapun yang kau ingin. Tapi cepatlah, aku butuh uang. Aku butuh 2 juta peso. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kau kan punya 2 juta dolar. Tapi itu uang milik pabrik. Itu bukan uangku. Paling banyak aku hanya bisa memberimu 1 juta. Terserah terima atau tidak. Baiklah. Besok aku tunggu di sini jam setengah 11 dengan uang itu. Aku tidak mau cek. Berikan aku tunai. Tuan Brady, demi kebaikanmu sendiri maka aku akan beritahukan ini padamu ya. Kalau wanita di rumahmu itu sempat berbuat jahat seperti ini, itu karena ulah Paula. Wajar mengakui bahwa si penyamar di rumahmu lebih hebat dari Paula. Apa nyonya Paula ada di kamarnya? Iya, Tuan. Siapa? Ini aku, buka pintunya. Sebentar. Ada apa, Carlos Daniel? Kau datang malam-malam begini. Untuk meminta maaf jam berapapun bisa. Meminta maaf? Kenapa? Karena kita bertingkah seperti dua orang yang saling membenci. Padahal kita selalu saling mencintai, kan? Benar kan begitu? Iya. Setidaknya aku mencintaimu. Aku juga mencintai. Apa kau meragukannya? Tentu saja tidak. Lalu kenapa ada keterasingan, perpisahan dan juga ketegangan ini? Paula, sayang, Carlos Daniel, aku sudah menjelaskan padamu berulang kita kali. harus mengakhiri situasi ini. Demi aku, demi kau, demi anak-anak, demi Kita segala. tunda saja untuk lain waktu. Selamat malam, Carmela. Selamat malam, Nona. Katakan pada Tuan Luciano bahwa aku sudah pulang. Mungkin dia ingin makan malam. Tuan Luciano tidak ada di sini, Nona. Kenapa? Dia belum pulang? Dia datang sekitar pukul 10, tapi kemudian dia langsung pergi. Sepertinya dia tidak akan kembali, Nona, karena dia membawa semua barangnya. Mau sampai kapan kau membuat kita terus berjauhan seperti ini? Tidak akan lama lagi, Carlos Daniel. Aku berjanji padamu, aku akan sehat kembali dan aku akan kembali seperti dulu lagi. Kenapa kau berkata begitu? Kau menunggu apa untuk berubah? Aku harus menenangkan sarafku. Tahukah kau sejak kapan kita tidak bersama? Iya, aku tahu, Setahun tapi- yang lalu. Setahun yang lalu sejak perjalanan terakhirmu. Apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Aku pergi ke dokter untuk mengobati penyakitku. Iya, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Jangan bicara omong kosong. Sampai kapan ini akan berlangsung, Paul? Ada apa denganmu? Beberapa Ya, hari yang saat itu lalu. aku sudah menyerah, tapi itu sudah berakhir. Kau harus berubah. Kau tidak terlihat seperti wanita yang kucintai. Tidak seperti istriku. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Kau mengerti maksudku. Sejak setahun lalu tingkahmu menjadi sangat aneh. Dan kau harus memberiku penjelasan. Aku tidak bisa memberitahumu lebih dari apa yang sudah kukatakan. Pergilah, aku mohon, tinggalkan aku. Baiklah, aku akan pergi. Tapi kita belum selesai. Paula, kita harus bicara lagi dengan sangat serius. Aku mohon, jangan sampaikan pemikiranmu tentang Paula ini kepada Carlos Daniel. Tidak, jangan khawatir. Aku harus mencari tahu dulu. Aku harus yakin. Aku lebih suka kau tidak pergi ke pabrik. Aku harus pergi. Selamat pagi, Patricia. Selamat pagi, Carlos Daniel. Halo, Rodrigo. Halo. Aku ingin bicara sebentar. Kau mau kita duduk di taman? Ya, baiklah. Aku permisi dulu agar kalian bisa bicara dengan nyaman. Ada apa? Kau bahkan tidak akan bisa bayangkan yang akan kuceritakan tentang Paula. Sebaiknya katakan, ceritakan sekarang juga. Paula itu bukanlah Paula. Kau tahu? Aku sudah bicara dengan orang yang menulis surat kaleng itu. Dia bilang wanita yang ada di rumahku bukan Paula. Tapi dia adalah seorang penyamar.
Dan di saat yang sama, dia juga minta 2 juta peso agar dia tetap diam. Kita harus menyiapkan makanan untuk orang-orang dari perusahaan, Smith. Aku butuh perintah dari Nyonya Paula. Aku yang berperintah. Posisiku di sini bersifat otonom. Apa kamu mengerti, Veronica? Selamat pagi. Apa Carlos Daniel masih belum datang? Selamat pagi, Nyonya. Belum, aku belum lihatnya. Tuan belum datang. Bukankah kau berangkat bersamanya dari rumah? Tidak, Gemma. Hari ini aku berangkat sendiri. Kenapa kau terlihat gugup, Paula? Itu cuma halusinasimu saja. Aku rasa Carlos Daniel pasti pergi ke tempat yang sangat tidak kau sukai. Yang benar saja. Kemana? Aku yakin dia pergi untuk menemui pria yang mengiriminya surat kali itu. Oh, jadi kau sudah tahu soal itu? Carlos Daniel menceritakan semuanya padaku. Carlos Daniel atau pria yang mengirimnya? Sekarang aku mengerti. Aku yakin kau pasti kaki tangannya. Apa yang kau bicarakan? Kau pasti tahu. Sekarang aku mengerti kenapa kau bersikeras membawa Luciano Alcantara ke rumah Braco. Luciano? Kalau kau sudah curiga, kenapa tidak memberitahuku? Aku baru curiga kemarin. Orang yang mengirim surat kalian itu adalah Luciano, teman Gemma. Dia? Lalu apakah Gemma terlibat dalam hal ini? Sulit bagiku untuk percaya, tapi itu mungkin saja. Ini sangat konyol. Lalu aku harus bagaimana, Rodrigo? Pertama-tama, kita harus benar-benar yakin bahwa dia bukanlah Paula. Luciano meyakinkanku bahwa dia bukan Paula. Dia juga mengatakan bahwa si penyamar itu adalah wanita yang baik. Dan kalau sampai wanita itu berbuat jahat seperti ini, itu semua karena ulah Paula. Kalau begitu, kita harus menemukan Paula yang sebenarnya. Dan sementara itu, kita harus pura-pura di depan si penyamar ini. Kita harus membuat dia percaya bahwa kita tidak tahu apa-apa. Tapi sampai kapan dan bagaimana caranya? Apa kita akan biarkan dia bertindak bebas seperti yang dia lakukan selama ini? Tapi, dia belum melakukan kesalahan apapun sampai sekarang. Mungkin dia sedang mempersiapkan aksi terakhirnya. Bagaimana dengan uang yang bisa dia akses? Aku pasti akan pergi ke Bapak. Aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Lalu anak-anakku dan nenek? Jangan peringatkan mereka. Nenek juga tidak. Tapi kita harus memberitahu Estefania agar dia juga waspada. Selamat pagi. Selamat pagi, Rodrigo. Aku senang kau juga datang hari ini. Aku bosan di rumah. Kau sudah yakin untuk kembali menduduki posisimu, kan? Kau hampir berhasil membujukku. Bagaimana kabar? Semuanya berjalan sangat baik dan itu wajar saja. Porselen kita adalah yang terbaik di Meksiko. Aku tidak pernah menyangka kau punya visi sebesar ini untuk bisnis dan pinjaman itu. Apa kau sadar betapa beruntungnya dirimu? Sangat beruntung. Aku tidak menyangka Tuan Maldonado akan memberikannya padaku. Keluarga Braco sangat berterima kasih padamu, Paula. Ini bukan hal yang besar. Imbalan terbesarku adalah suatu hari nanti pabrik ini kembali seperti semula. Anak-anak bisa tumbuh besar dengan semua kenyamanan yang biasa mereka nikmati. Dan seiring berlalunya waktu, mereka menyebut namaku dengan penuh kasih sayang. Lalu apa rencanamu di masa depan? Masa depanku ada di tangan Tuhan. Bagiku itu masih belum jelas. Kenapa? Aku tidak bisa memberitahumu. Yang ingin kukatakan padamu adalah, aku serahkan semua uang itu padamu, jadi kau yang akan mengelolanya. Tapi itu... Dengar, Rodrigo. Sudah tiba saatnya untuk kita bicara. Sesuatu bisa saja terjadi dan aku terpaksa pergi. Usahakan semuanya berjalan seperti biasa. Jangan biarkan Nenek Piedad minum minuman lagi. Tolong jaga Estefania dan Willy agar tetap bahagia. Dan jaga pabrik untuk tetap berjalan. Carlitos, dia harus dioperasi lagi. Dan aku harap dia akan sembuh. Tapi kenapa tidak kau saja yang memastikan semuanya berjalan lancar? Aku bicara tentang sesuatu yang tidak terduga. Kau mau berjanji? Baiklah, aku janji padamu. Terima kasih. Meskipun kita berselisih paham, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku.
aku ada di sini? Aku harus bicara denganmu, Estefania. Ada apa, Rodrigo? Kau harus tetap waspada. Waspada. Kau tahu, Paula terbukti sangat efisien. Apakah kau menyadari bahwa sekarang dia menjadi begitu cerdas? Ya, itu tidak terbantahkan. Dan dia berhenti mengganggu Willy, kan? Ya, aku rasa dia bosan dengannya. Dan dia hanya ingin menyingkirkannya dengan mudah. Kau tidak bertanya dalam hatimu kenapa dia berubah? Pernah. Kurasa penjelasan yang kudapatkan hanyalah telah terjadi sesuatu di perjalanan terakhirnya. Dan bagusnya, dia berubah demi kebaikan semua orang.